Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi seputar seleksi P3K 2024. Dan di video ini khusus kami akan menyampaikan berkaitan dengan data terbaru jumlah non ASN yang bisa diangkat menjadi P3K per waktu dan juga paruh waktu. Oleh karena itu silakan disimak sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Baik teman-teman, langsung saja berkaitan dengan penyelesaian penataan non ASN tahun 2024, tentunya siapa yang bisa diangkat jadi ASN P3K untuk tenaga honorer di tahun 2024 ini. Dan hal tersebut sudah kita ketahui bersama, semuanya sudah dijelaskan di dalam aturan Kemenpan RB nomor 347, 348 dan 349. Dan di dalam aturan tersebut sudah dijelaskan semua teman-teman, berkaitan dengan kriteria pelamar, kemudian aturan pengisian formasi, kemudian pengalaman bidang kerja yang sesuai dengan kompetensi tugas jabatan, berapa tahun yang dipersyaratkan untuk dapat mengikuti seleksi P3K 2024. Nah, semua kriteria pelamar yang sudah disebutkan di dalam Kemenpan tersebut tentunya semuanya wajib wajib mengikuti tahapan seleksi, baik itu seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi. Berkaitan dengan tahapan seleksi ini, tentunya hal yang pertama yang harus diikuti semua kategori pelamar yang sudah dijelaskan di dalam Kemenpan RB 347, 348 dan 349 itu wajib daftar, submit, yang tentunya bagian dari tahapan seleksi administrasi. Nantinya instansi melakukan verifikasi yang sampai saat ini yaitu dalam kegiatan untuk pengumuman pasca masa sangga. Dan dari hasil seleksi administrasi tersebut tentunya ada yang memenuhi syarat dan juga ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah kami dapatkan, untuk pelamar yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat ini, karena di dalam regulasi yang berlaku di tahun ini, yaitu di Kemenpan 347, 348, 349, tidak ada menjelaskan berkaitan dengan TMS. Apabila TMS, apa tindakan selanjutnya itu tidak ada dijelaskan. Jadi, penjelasan yang kami dapatkan, tentunya teman-teman menunggu tahapan seleksi P3K tahun 2025 ataupun kebijakan yang akan diambil nantinya untuk penyelesaian non-ASN yang TMS ini. Nah, kemudian bagi yang TMS, tentunya yang memenuhi syarat tadi itu mengikuti tahapan seleksi kompetensi, mengikuti ujian seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara tentunya berbasis CAT BKN. Nah, dalam seleksi kompetensi nantinya, tentunya bagi pelamar yang memenuhi syarat tadi, itu ada proses yang harus dilalui, tentunya berdasarkan kelulusannya itu melalui perankingan, perankingan dan juga berdasarkan urutan prioritas yang dijelaskan dalam Kemenpan. Nah, dari hasil seleksi kompetensi nanti, tentunya ada pelamar yang mengisi lowongan formasi, ada yang tidak mengisi lowongan formasi. Karena hal ini berkaitan dengan kebutuhan formasi yang tersedia di tahun 2024 itu lebih sedikit kalau kita lihat dibandingkan dengan jumlah non-ASN yang melamar P3K tahun 2024. Nah, tentunya bagi teman-teman yang mengisi lowongan formasi nantinya, mengisi lowongan formasi ini yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, kemudian yang tidak mengisi lowongan formasi, berdasarkan penjelasan di Kemenpan 347, 348, dan 349 itu dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, tadi yang memenuhi syarat mengisi lowongan formasi ini yang sudah melalui tahapan seleksi kompetensi, tentunya kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik setelah mengikuti tahapan seleksi CAT. Kemudian yang MS yang tidak mengisi lowongan formasi tersebut, berdasarkan penjelasan dalam Kemenpan yang kita dapatkan itu menjadi P3K paruh waktu. Nah, berkaitan dengan data yang sudah disampaikan BKN, data terbaru yang kami dapatkan per tanggal 5 November kemarin, di tanggal 5 itu statistik pelamar setelah kami jumlahkan baik untuk yang P3K guru, nakes, dan juga teknis, jumlah pendaftarnya itu mencapai di angka 1.400.000 lebih teman-teman, 1,4 jutaan. Sedangkan yang submit ternyata tidak semua, hanya 1,3 jutaan. Dan yang memenuhi syarat dari data 5 November yang diupdate oleh BKN, yang MS yang berwarna hijau di sini, tentunya ini adalah calon pelamar yang bisa nanti diangkat menjadi P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu yang sudah kami jelaskan di slide sebelumnya. Dan bagi yang TMS tadi, tentunya adalah pelamar
yang menunggu tahapan ataupun kebijakan selanjutnya yang akan diambil pemerintah. Tentunya bagi yang masuk database BKN, ya akan ada tindak lanjut setelah ini, dan hal tersebut sudah disampaikan juga oleh BKN pada saat raker dengan Komisi 2 DPR RI. Nah, untuk yang MS inilah yang nanti akan mengikuti saat-saat seleksi kompetensi, kemudian diangkat P3K penuh waktu yang mengisi lowongan formasi, dan yang tidak mengisi lowongan formasi dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Nah, untuk yang TMS ataupun yang tidak submit dan juga tidak lolos seleksi di tahun 2024, ini ada tindak lanjut yang disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh PLT BKN. Itu ada 3 langkah yang akan diambil nantinya dalam penataan non-ASN. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, kita kembali mendengarkan penjelasan dari BKN perihal seleksi P3K 2024. Silakan disimak penjelasannya. Apakah honorer dan non-ASN yang terdaftar di database BKN yang sekarang ada ini itu otomatis lulus menjadi P3K atau wajib mengikuti seleksi dulu dan lulus seperti itu? Jawaban singkatnya, wajib mengikuti seleksi. Wajib mendaftar dan mengikuti seleksinya. Kelulusannya ada prioritas. Tadi kelompok XTHK 2 kalau nggak mendaftar, ya nggak akan diangkat. Benar. Tenaga non-ASN yang ada di data BKN, kalau tidak mendaftar dan ikut seleksi, ya nggak bakalan lulus dan diangkat. Lulusnya kalau mendaftar dan ikut seleksi, ya kalau dia di ranking hasil seleksinya nilainya ada seleksi kompetensi, benar, ya kan, kemudian ada wawancara tertulis. Ya. Seleksi kompetensi ada manajerial sosiokultural, kemudian ada teknis. Ya. Kemudian ada wawancara tertulis. Kalau di ranking dia masuk ke jumlah dari ketersediaan informasi, ya keangkat ya. Tapi kalau dia tidak masuk, ya tidak keangkat sebagai P3K penuh waktu. P3K penuh waktu. Karena apa? Kenapa tidak pasti diangkat? Di samping harus ikut tes juga ketersediaan informasi oleh instansi. Ya. Instansi punya THK 2 tapi tidak mengajukan formasi yang sesuai dengan jabatan atau kualifikasi pendidikan THK 2 itu kan juga tidak memungkinkan, mestinya tidak terjadi, tapi bisa jadi ada instansi yang tidak mengajukan formasi. Saya belum cek satu-satu apakah ada daerah atau instansi yang memang tidak melakukan pengadaan P3K, tapi rasa-rasanya hampir semua melakukan pengadaan P3K. Berarti yang penting tuh daftar dulu. Betul. Dan ikut seleksinya ya, Pak. Itu pasti itu isu syaratnya ya. Seperti itu. Nah, ini Pak, ada juga pertanyaan tahun ini seleksi P3K 2024 dengan jumlah formasi P3K yang sekitar 1.100.000 tadi ya Pak, sekisaran itu terbilang cukup besar dan bahkan bisa 5 kalinya untuk CPNS formasinya. Betul, 200 sekian CPNS. Benar sekali. Apakah ini bisa menjadi tanda atau dianggap menjadi tahun terakhir atau kesempatan terakhir bagi pegawai honorer dan non-ASN itu untuk mendaftar sebagai P3K, Pak? Kalau kebijakan bahwa XTHK 2 tenaga non-ASN yang ada di database BKN hanya bisa mendaftar atau tahun ini sebagai kesempatan untuk mendaftar terakhir, saya kira tidak. Tapi kebijakan yang sedemikian rupa untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang ada, ini yang tahun inilah. Kalau tidak semuanya terserap, kan begini, ke depan prioritas itu P3K. Ke depan tahun depannya, tahun-tahun seterusnya itu kemungkinan besar antara CPNS dan P3K akan lebih ke P3K. Tapi P3K yang tahun-tahun ke depan bukan dikhususkan untuk penyelesaian tenaga non-ASN ini. Tapi teman-teman yang ada di database tenaga non-ASN bisa ikut diseleksi tahun depan. Tahun depan seperti itu ya. Kebijakannya pasti mengikuti kebijakan tahun seterusnya. Benar. Gitu, bisa jadi ada passing grade. Benar. Gitu ya, bisa jadi syarat-syarat lain. Apalagi ini sedang disusun RPP tentang manajemen ASN. Ya, jadi kemungkinan ada perubahan-perubahan kebijakan terkait dengan
penataan tenaga non-ASN maupun terkait dengan seleksi calon ASN. Oh, Gitu nah ya. terkait kebijakan BKN ini Pak, ada pertanyaan nih. Sebenarnya dalam proses seleksi P3K ini yang berwenang Pak mengangkat para pelamar ini meloloskan sampai jadi P3K itu siapa Pak? Dan apa sih tupoksi atau wewenang BKN dalam seleksi P3K ini Pak? Oke. Silakan. Yang berwenang meloloskan, gimana ya saya menjawabnya? Yang berwenang meloloskan atau bisa membuat seorang pelamar lulus dan diangkat jadi P3K sebetulnya aturan, bukan siapa bukan. Aturannya ini kita firm dengan aturan itu, lolos. BKN hanya fasilitasi untuk tesnya. BKN fasilitasi untuk tesnya. Ya, instansi hanya memang punya kewenangan untuk mengangkat, tapi tidak sembarang mengangkat kan, harus sesuai dengan aturan tadi. Iya. Jadi yang paling utama yang bisa meloloskan seorang untuk diangkat menjadi P3K ya yang bersangkutan sendiri. Dengan usahanya gitu ya Pak, dan mengikuti aturan yang sudah ada seperti itu. Oke, Pak Deputi, memang banyak dan panjang ya untuk terkait P3K ini. Baik, itulah informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.